Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang pengacara yang lolos seleksi dari jutaan peserta di Provinsi Pegunungan dan Sungai. Tumpukan pasal yang kupelajari bisa menekan 3 orang. Tapi karena sebuah kecelakaan, aku tewas dalam perjalanan mengumpulkan bukti. Saat kubuka mata lagi, aku ternyata menjadi putri kandung keluarga kaya. Untungnya, pengetahuan hukum dari kehidupan sebelumnya masih lengkap, semua ada di kepalaku. Ini 500.000. Setelah kamu tanda tangan, jangan ganggu hidup kami lagi. Tepat, seperti yang kuduga sebelumnya. Kak, jangan salahkan papa dan mama, ini semua salahku. Akulah yang mengambil posisimu. Sumian, cepat tanda tangani. 500.000. Cukup untuk hidupmu yang tenang seumur hidup. Kamu harus sadar diri. Keluarga Su kami bukanlah tempat yang pantas kamu dekati. Mendekati? Sebagai ibu kandungku, kamu menyebut anak kandungmu sendiri dengan mendekati? Kasus yang kutangani di kehidupan sebelumnya nominalnya lebih besar dari ini. Nyonya Qin, Tuan Su. Pertama, koreksi satu hal. Bukan aku yang mengganggu kalian, tapi kalian melalui lembaga pihak ketiga, setelah tes DNA, secara sukarela menemukanku. Secara hukum, ini disebut menemukan kembali. Inisiatif ada di tangan kalian. Jangan berpura-pura tidak bersalah di depanku sekarang. Gadis desa yang tidak sopan, berani bicara seperti ini padaku? Kedua, soal pernyataan ini, menurut pasal 143 dan 153 KUHP, dengan mempertimbangkan bahwa pihakku, yaitu aku, pada saat ini masih belum berpengalaman, dan dengan pihak lawan, terdapat perbedaan status sosial yang signifikan, tanpa mendapatkan nasihat hukum independen, dan dengan kesalahpahaman yang besar, dalam kondisi yang jelas tidak adil, penandatanganan dokumen pengabaian hak besar, kemungkinan besar akan dinyatakan oleh pengadilan sebagai dapat dibatalkan. Terakhir, mengenai 500.000 ini. Uang ini mungkin bisa dipakai untuk DP di kota kecil. Tetapi menurut tentang penanganan perkara ganti rugi cedera pribadi penjelasan beberapa masalah penerapan hukum dan perselisihan tunjangan anak di pengadilan Haicheng beberapa tahun terakhir kecenderungan jurisprudensi dikombinasikan dengan rata-rata grup Su selama 18 tahun terakhir laba dan tingkat konsumsi rumah tangga sehari-hari serta suan di sekolah elit studi wisata ke luar negeri dan pengeluaran untuk barang mewah, DLL. Tunjangan anak yang kalian utang padaku, kira-kira sekitar 1000 kali lipat dari angka ini. 1000 kali lipat dari 500 juta. Kamu gila? Hanya itu, aku belum menghitung ganti rugi moral. Jadi aku tidak bisa menandatangani perjanjian ini. Biarkan dia tinggal. Ini dia yang dari desa? Presiden Qin bilang hanya sementara biarkan dia tinggal. Sudah, jangan hiraukan tipe orang desa yang miskin dan berbau ini. Ayo kerja. Kebetulan aku juga senang tenang. Kebiasaan profesional. Karena keluarga ini semuanya bukan orang baik, maka aku akan menyelidiki dulu fondasi grup Su. Kakak, malam ini ada jamuan keluarga, akan memperkenalkanmu dengan beberapa paman. Baiklah, tersenyum begitu cerah, entah apa yang dia rencanakan lagi. Oh iya, Kak, kakak punya. Perhiasan yang agak mahal untuk dipadukan dengan gaun? Aduh, jangan-jangan tidak punya? Sebenarnya di lemari pakaian ibu ada banyak, tetapi ibu tidak suka orang masuk tanpa izin. Kakak harus ingat ya. Datang lalu memberi pengantar, menekankan bahwa aku tidak punya perhiasan, menciptakan suasana kesenjangan kaya miskin seperti ini, kemudian menempatkanku, gadis desa yang tidak punya apa-apa, pada posisi tersangka. Aku nggak punya perhiasan, tapi nggak apa-apa. Aku nggak pakai aja. Kalau begitu aku tunggu di luar, Kak. Aku mau lihat apa yang mau kamu lakukan. Putri kandung yang baru ditemukan ini, kok kelihatan canggung banget. Iya,
Kelihatan memalukan banget, baunya miskin banget. Ibu, tadi sebelum berangkat katanya mau bawa gelang yang baru dibeli dari Kristis, gelang berlian itu? Iya, tadi pagi masih kelihatan di sana. Ya ampun, jangan-jangan jatuh di suatu tempat ibu, gelang itu kan kado ulang tahun dari ayah, harganya 30 juta. Sudah dipersiapkan lama, akhirnya pertunjukan besar dimulai. Jangan-jangan, Kakak tidak punya perhiasan yang cocok dengan gaun perhiasan makanya. itu 30 juta loh, gadis desa ini bisa saja belum pernah lihat dunia suka mencuri. Sumian, apa kau yang mengambil? Cukup. Ada apa-apa nanti bicara di rumah. Ayah ibu, aku tiba-tiba ingat. Tadi siang sepertinya hanya kakak seorang yang pergi ke lantai 3. Jangan-jangan kakak tidak punya perhiasan yang cocok dengan gaun perhiasan, makanya. Semuanya. Pertama, menurut pasal 243 KUHP, memalsukan fakta, memfitnah dan menjebak orang lain dengan maksud membuat orang lain dituntut pidana, jika parah diancam pidana penjara, paling lama 3 tahun, pidana kurungan atau pengawasan, jika mengakibatkan akibat serius. Diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun. Kalian menuduhku mencuri barang bernilai puluhan juta sudah mencapai standar jumlah yang sangat besar. Ini adalah tuduhan pidana berat. Jika tuduhan terbukti, hukumannya di atas 10 tahun. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bikin takut. Aku hanya khawatir, aku tidak bilang kamu yang mengambil. Sore tadi sengaja di depan pembantu, kamu bilang aku tidak punya perhiasan, lalu sengaja memberitahuku, perhiasan ada di lemari pakaian. Sekarang di acara keluarga, kamu mengarahkan orang untuk fokus pada kehilangan perhiasan, dan menyebutkan aku ke lantai 3 sore tadi. Perilaku itu, sudah jelas mengarah pada tuduhan fitnah. Ayah, aku tidak. Kedua, tentang keberadaanku sore tadi. Untuk menghindari kesalahpahaman karena identitas sensitif, setelah Nona Suwan menemuiku sore tadi, dari pukul 3.20 sampai pukul 4 tepat, di kamar tidur lantai 2 tempatku tinggal, aku merekam video tanpa henti. Dengan cap waktu, yang menunjukkan, aku benar-benar duduk di meja kecil dekat jendela kamar tamu, membaca buku. Selama itu tidak pernah meninggalkan kamar. Dan video ini sudah dienkripsi dan diunggah ke platform penyimpanan bukti elektronik di dalam negeri, bisa diperiksa kapan saja. Tuan Su, videoku cukup membuktikan, pada saat kalung berlian yang katanya hilang, itu terjadi, aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Ketiga, Nona Suwan, kamu tahu aku punya alibi, tapi tetap di tempat umum, melakukan tuduhan tersirat, niat jahatnya jelas. Mengingat perilaku ini, sudah merusak reputasiku secara nyata, dan mencoba membuatku dalam risiko pidana berat, aku berhak menuntut tanggung jawab hukummu. Aku. Jika sekarang kamu tidak menjelaskan, aku akan melapor ke polisi, dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik, serta tuntutan pidana atas fitnah. Berkelahi. Gelang saja, apa perlu heboh? Pasti salah satu pembantu, waktu membersihkan, tidak sengaja tertinggal di suatu tempat. Cepat minta maaf pada kakakmu. Maaf, kakak, aku hanya terlalu khawatir pada ibu, aku bicara sembarangan. Permintaan maafmu sudah kudengar, tapi aku tidak terima. Mengingat hal ini serius, maaf secara lisan, tidak cukup menjamin keamananku. Aku minta mulai hari ini, tanpa izinku, siapapun dengan alasan apapun, tidak boleh masuk kamarku. Dan aku juga berharap, Tuan Su bisa membuat jaminan tertulis, berjanji kejadian fitnah seperti ini tidak terulang. Aku ayahmu, masa aku bohong sama kamu? Jika kamu tidak setuju, saya akan menganggap keluarga Su mendukung fitnah dan mengambil semua tindakan hukum untuk membela hak. Baik, semua ikuti kamu. Sudah cukup? Su tua, putri sulungmu benar-benar mengagumkan, bahkan orang dari keluarga Gu yang datang tadi semua memuji dia berbakat ya. Untuk acara bisnis seperti ini ke depannya, kamu harus sering membawanya biar saya perkenalkan ke anak-anak muda, jangan pelit ya. Paman-paman terlalu memuji. Kakak benar-benar bersinar, baru pulang beberapa hari sudah jadi kebanggaan ayah. Tapi ayam hutan meskipun dipasangi bulu, tidak akan jadi phoenix, semakin tinggi memanjat hati-hati semakin parah jatuhnya. Oh ya,
Itu masih lebih baik dari beberapa orang. Moral tidak sepadan dengan posisi, berdiri di tinggi, tapi hati gelisah dan kaki gemetar. Setiap hari memikirkan bagaimana cara menjatuhkan orang lain ke jurang. Rendah sekali. Sumian, apa katamu? Berani ulangi sekali lagi. Nona Su, lebih baik bertemu daripada mendengar. Tadi mendengar beberapa teman menyebutmu sengaja datang untuk bersulang. Aku ingin lihat setelah kehilangan nama baik, apakah kamu masih bisa segemilang ini? Maaf, saya permisi sebentar. Ada apa? Siapa yang ganti baju saya? Pertanyaan itu seharusnya aku tanyakan padamu. Nona Su tengah malam pakai daster muncul di tempat tidur kamar tamuku. Beginikah didikan keluarga Su? Jelas dia menganggap aku yang sengaja naik ke ranjang Suan ini adalah tidak hanya ingin aku diusir dari keluarga Su, tapi juga ingin aku menyinggung Gu Yanqing yang paling tidak boleh disentuh di Haicheng. Direktur Gu saya dipukul pingsan dan dikirim ke sini, sebelum kehilangan kesadaran saya di toilet lantai 2 pakai gaun malam bukan baju ini. Apa kamu sendiri percaya? Pertama, jika saya sengaja menggoda, setidaknya harus tahu di mana kamar utama Anda, bukannya bersembunyi di kamar tamu, yang jelas Anda tidak akan datang. Itu tidak logis. Leher belakang saya sakit tumpul betis, bagian luar ada lecet karena seret Direktur Gu. Apakah ini tampak seperti sengaja naik ranjang? Ketiga, dan yang terpenting. Jika saya benar-benar punya kemampuan menyelinap ke kamar Anda tanpa diketahui, kenapa saya tidak langsung menaruh obat di minuman Anda? Menggunakan cara yang penuh celah, sangat mudah ketahuan untuk naik ranjang. Apa saya merasa mati belum cepat? Pakai ini. Kamu adalah yang dari keluarga Su, anak perempuan yang baru ditemukan dari desa. Cukup menarik. Orang tua kakak mungkin mabuk dan tidak enak badan, salah kamar. Tadi aku sepertinya melihat dia ke sini. Ah, sepertinya masuk kamar ini. Kakak, meskipun kamu cemburu, kalaupun aku mau cari muka tidak boleh dengan cara begini, kenapa kamu diam-diam masuk ke kamar Tuan Gu? Berani-beraninya naik ke tempat tidur Tuan Gu mau cari muka, sudah gila ya? Kalau ini tersebar muka keluarga Su, reputasi Tuan Gu akan hancur kakak, kamu terlalu bodoh. Aku sudah lama tahu kamu tidak tenang, Wan Er. Jangan bela dia, orang tidak tahu malu seperti ini. Harusnya pergi ke desa. Tuan Gu, maafkan kami. Ini aib keluarga kami. Kejadian memalukan seperti ini. Tuan Gu, tenang saja. Aku akan bawa pergi orang memalukan ini sekarang. Tidak akan mengotori mata Anda. Tunggu sebentar. Tuan Gu, karena hal ini menyangkut reputasi Anda dan muka keluarga Su, apa Anda izinkan saya verifikasi di tempat? Nona Su Wan kebenaran tuduhan tadi. Kakak, buktinya ada di depan mata. Apalagi yang mau diverifikasi? Apa saya dan orang tua bersekongkol, memfitnah kamu? Sumian, kamu masih merasa belum cukup memalukan? Di depan Tuan Gu, kamu berhak berdalih di sini? Suwan menuduh aku demi mencari muka sendiri diam-diam masuk merayu. Kalau begitu, andai aku masuk sendiri, bagian lantai mana yang bisa saat aku berjalan tanpa alas kaki tepat hanya di bagian luar betisku menyebabkan lecet. Sedangkan telapak kaki dan bagian lain tidak ada bekas sama sekali.
Iya, karpet ini sangat lembut, dipijak seperti awan. Mana mungkin bisa menyebabkan luka sebesar itu? Atau kamar tamu hotel mewah keluarga Su di Haicheng di bawah karpet sengaja hanya untukku dipasang paku? Mana aku tahu, mungkin sebelum kamu ke sini terluka di luar. Atau coba cara berpikir lain? Seseorang memukulku dari belakang hingga pingsan, lalu menyeretku masuk bagian luar betisku, gesekan di tepi tangga, sehingga meninggalkan bekas seperti ini, sedangkan telapak kakiku, karena tidak menyentuh lantai, jadi bersih. Bagian luar betisku bergesekan berulang kali di tepi tangga yang keras, baru meninggalkan bekas seretan yang khas seperti ini. Dan telapak kakiku karena sepanjang waktu tidak menyentuh lantai jadi bersih sekali. Tuan Gu, menurut Anda dua kemungkinan ini mana yang lebih cocok dengan kondisi saat ini bekas-bekasnya? Apa artinya ini? Sumian, kau memang selalu penuh tipu daya. Mungkin saja kau, untuk masuk ke kamar Direktur Gu, sengaja melukai dirimu sendiri untuk memfitnah orang lain. Trik melukai diri sendiri seperti ini, apa kau pikir semua orang tidak bisa melihatnya? Sengaja melukai dirimu sendiri. Ukuran gaun tidur ini jelas tidak pas. Suan, kau bilang aku menggoda, lalu pakaianku seharusnya memilih yang seksi dan menggoda, kan? Aku bertanya kenapa aku menyiapkan gaun tidur yang sama sekali tidak sesuai dengan ukuranku. Seseorang yang dengan sengaja berniat menarik perhatian Direktur Gu secara khusus mengenakan tidak hanya tidak pas bahkan terlihat lucu untuk menambah gairah. Apakah logika ini masuk akal? Mungkin kau yang mencurinya. Ya, pasti kau yang mencurinya, piyama baru yang disiapkan. Direktur Gu untuk tamu. Kau takut ketahuan asalan, ambil satu dan langsung pakai. Oh, Direktur Gu, aku ingin bertanya, di kamar tamu Anda, Direktur Gu, apakah terbiasa menyediakan piyama wanita baru yang ukurannya terlalu besar? Direktur Gu, apa ini semacam hobi khusus Anda? Haha, tidak mungkin. Perlengkapan kamar tamu semuanya standar, tidak ada pakaian seperti itu. Ibu, cepat bicarakan sesuatu untukku. Aku benar-benar melihatnya. Sumian, kau, Satu pertanyaan terakhir, Direktur Gu, bisakah Anda meminta kepala pelayan segera mengambil rekaman koridor lantai 2 hotel CCTV mulai pukul 9.30 malam setelah jamuan? Pergi. Direktur Gu, rekaman CCTV setelah pukul 9.30 sudah semuanya diambil. Putar. Cepat lihat, itu Nona Sumian. Apa yang akan dilakukan dua orang itu? Nona Su, kau lihat dengan jelas? Inilah yang kau sebut aku yang tidak sabar untuk menggoda Direktur Gu? Tidak, ini tidak benar. Gambar ini pasti hasil rekayasa. Suwan, aku juga penasaran bagaimana aku bisa ada di sini. Direktur Gu, sekarang lihat. Lebih sesuai dengan kasus penculikan dan penyusupan. Sesi tanya jawab selesai. Logika, barang bukti, saksi Suwan, rantai bukti sudah tertutup. Jadi kedua orang yang bisa menghindari keamanan pelayan yang berganti pakaian dengan presisi dan tenang siapa pemilik di belakang mereka? Wah, pertanyaan ini sulit ditebak. Menurutmu? Aku tidak tahu. Rekaman ini palsu, Sumian. Pasti kau yang menyuruh orang merekayasa. Kau ingin membunuhku, benar kan? Durhaka, diam. Cari dua pelayan itu, kau tahu cara menanganinya. Direktur Su, tampaknya urusan malam ini perlu kau tangani dengan baik. Saya tidak ingin di tempat keluarga Gu terjadi lagi adegan seperti ini yang melanggar batas saya. Hahaha. Bapak Gu, maaf sebesar-besarnya ini karena didikan keluarga Su yang kurang baik telah mengganggu ketenangan Anda. Saya akan menyelidiki kejadian memalukan ini sampai tuntas, tidak akan memberi ampun. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda. Bukan hanya saya. Pak Su, Anda lebih perlu memberikan penjelasan kepada Nona Sumian. Seorang pebisnis tapi rumah tangganya tidak tenang. Akan membuat orang meragukan kemampuan kerja sama keluarga Su. Malu-maluin, pergi. Jangan kembali.
Nona Sumian. Kejadian malam ini, saya telah mendukung Anda dan membersihkan tempat. Anda berhutang budi kepada saya. Bapak Gu benar. Orang seperti Anda yang waktunya berharga, yang paling dibenci adalah terlibat dalam pertengkaran keluarga yang membosankan dan rendah. Jadi hutang budi yang Anda maksud, saya akan bayar sekarang. Anda benar-benar memberikan ini langsung kepada saya? Ini adalah laporan keuangan palsu Grup Su untuk 3 tahun terakhir arus kas yang sebenarnya di bawahnya Bapak Gu. Anda adalah ahlinya. Jika hal ini terbongkar atau diserahkan ke auditor, konsekuensinya Anda pasti lebih tahu dari saya. Sumian, apa maksudmu sebenarnya? Su Hongyuan memang keterlaluan tapi secara hukum dia tetap ayah kandungmu. Menyerahkan hal-hal ini kepadaku sama saja memberikan senjata padaku untuk menusuk ayahmu dan keluarga Su. Keluarga Su? Bapak Gu, sejak aku dipukul pingsan tadi dan dilempar ke tempat tidur Anda seharusnya sudah paham di dalam rumah yang disebut keluarga ini, selain kepentingan dingin dan niat jahat yang ingin membunuhku, tidak ada apa-apa. Keluarga Su bagiku tidak beda dengan sarang naga dan harimau. Karena mereka ingin aku lenyap, maka aku juga harus untuk diriku sendiri, memilih sekutu yang layak. Dengan barang-barang tadi, Anda dan keluarga Su yang sama-sama memperebutkan tanah di timur kota itu. Apapun cara licik Su Hongyuan, pemenang akhirnya hanya akan Anda. Menarik. Tidak kelihatan seorang gadis kecil sepertimu perhitunganmu lebih tajam daripada para pebisnis tua yang sudah puluhan tahun di bisnis bahkan. Itu saja, Sumian. Kamu bersusah payah seperti ini mengambil risiko besar mendapatkan rahasia ini. Hanya untuk membantu saya mendapatkan sebidang tanah. Bapak Gu memang cerdik. Membantu Anda mendapatkan tanah hanyalah tanda pengabdian. Katakanlah kamu dengan susah payah memberikan hadiah ini apa yang sebenarnya kamu inginkan. Akhirnya sampai di titik ini. Daripada merendahkan diri memohon belas kasihan, meminta kasih sayang konyol keluarga Su, lebih baik langsung balikan meja mereka. Pertama, aku ingin kau membantuku mendapatkan Grup Su. Kau ingin menjadi kepala keluarga Su. Nona Su, situasimu sekarang bahkan pintu gerbang keluarga Su hampir tidak bisa masuk lagi. Itu sebabnya ada yang kedua. Aku ingin kau bekerja sama denganku. Mengusir putri palsu yang menyebalkan itu, bersama dengan cara-cara kotor yang tidak pantas itu, sekalian bersihkan semuanya. Aku ingin dia di keluarga Su, di seluruh Haicheng, tidak bisa menimbulkan gelombang sedikit pun. Aku ingin dia benar-benar hilang dari pandanganku. Ambisi yang besar, berani di wilayah keluarga Gu, membicarakan saham dan reputasi denganku, kau yang pertama. Deal. Wah, apa itu keluarga Su? Aku lihat Pak Su akhir-akhir ini membawa Sumian, bertemu banyak mitra bisnis. Gadis ini cekatan, tidak seperti orang baik. Terus kenapa Qin Yazi tidak mengakuinya? Di keluarga Su, tanpa dukungan ibu rumah tangga, meskipun dia masuk perusahaan, dia hanya akan jadi pekerja. Ibu Su, selamat ulang tahun. Hari ini keluarga Su penuh tamu terhormat. Tapi saya punya pertanyaan, ingin bertanya. Belakangan ini ada desas-desus di kalangan bisnis, bahwa Direktur Su, sepertinya lebih memilih, putri sulung yang baru ditemukan, Su Mian terlibat dalam urusan inti Su. Bahkan ada rumor bahwa, suksesi pewaris masa depan Su, mungkin ada perubahan besar. Entah sebagai ibu Su, bagaimana pandangan ibu tentang rencana masa depan kedua putri ini? Bagaimana pendapat ibu? Informasi rekan wartawan ini cukup canggih. Keluarga Su kami selalu adil. Masalah sebesar suksesi ini tentu saja berdasarkan kemampuan masing-masing.
Sebagai ibu, saya tentu memperlakukan kedua anak ini sama rata. Tidak pernah secara pribadi mengatakan akan meninggalkan sesuatu khusus untuk siapapun. Sama rata? Apa maksudnya? Tapi ya, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Sumian ini tumbuh di desa, dibesarkan di pedesaan. Kehilangan pengaruh keluarga selama 20 tahun, baik dalam wawasan dan pandangan, maupun rasa proporsional dalam bergaul, semuanya masih perlu waktu untuk diasah. Tidak seperti Wan Er kita, sejak kecil dekat dengan kita, menyerap pengaruh. Tidak hanya terpelajar dan sopan, kemampuan menangani urusan semua orang juga bisa melihatnya. Beberapa hal sudah melekat dalam tulang, bukan dengan belajar kilat beberapa hari, bisa dikembalikan. Ibu, jangan bilang begitu. Kakak juga sangat berusaha. Meskipun beberapa etiket, kakak memang belum terbiasa. Berdasarkan kemampuan masing-masing. Karena sudah bilang begitu, semoga nanti saat pertunjukan dimulai, kau masih ingat dua kata itu. Dengar, Nyonya Qin bicaranya jelas sekali. Sekalipun sedarah sedaging, kalau belum pernah melihat dunia, tetap tidak berguna. Kalau aku putri kandung yang sebenarnya, sekarang harus cari lubang untuk bersembunyi, memalukan. Ibu Qin benar. Pewaris keluarga Su memang harus dilihat dari kemampuannya, terlebih lagi dari karakternya. Tapi, menurut ketentuan terkait dalam bab waris kitab undang-undang, serta dalam aturan perusahaan, mengenai kualifikasi pemegang saham dan direktur, serta semangat kualifikasi jabatan eksekutif, jika pewaris melakukan penipuan, atau identitasnya sendiri memiliki cacat yang signifikan, maka hak waris atau hak manajemennya dapat dicabut sesuai hukum. Apa maksudmu? Misalnya jika seorang pewaris bukan anak sah, dan identitas ayah kandungnya disembunyikan secara signifikan, atau penipuan, sehingga ayah nominalnya dalam keadaan tidak tahu sama sekali, menanggung kewajiban nafkah selama 20 tahun. Maka dari segi hukum, kualifikasi pewaris ini mungkin bukan lagi masalah pengasahan, melainkan perlu dievaluasi ulang, atau bahkan dibatalkan total. Sumian, hari ini adalah pesta ulang tahun ibumu. Kau membawa-bawa pasal hukum yang aneh ini. Apa maksudmu? Ini acara keluarga Su, bukan tempatmu pamer pengetahuan dan ngomong sembarangan. Kau mau gila apa? Cepat diam. Hong Yuan, dengar sendiri, dia jelas-jelas mengutuk keluarga Su kita. Tidak punya keturunan, mengutuk Wan Er, tidak layak. Orang tidak tahu terima kasih seperti ini, harus segera diusir. Kakak, apa yang kau omongkan? Candaan seperti ini sama sekali tidak lucu. Lihat tempatnya, hari ini ulang tahun ibu. Apa kau benar-benar terlalu banyak minum? Sutua, anak perempuanmu yang sulung mungkin sudah terbiasa liar di desa. Sampai di hari sebesar ini bicara sembarangan. Ini akan menghancurkan fondasi keluarga Su. Gosip ini besar sekali. Apa maksudnya bukan anak sah? Masa keluarga Su yang dibesarkan selama 20 tahun ini adalah anak haram? Jangan-jangan kalau lihat hidung dan mata Suwan memang tidak mirip dengan Sutua. Yang mirip adalah Qin Yazi. Sumian, aku peringatkan kau terakhir kali, keluar sekarang juga. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa kembali ke Haicheng seumur hidupmu. Nyonya Qin, kau begitu terburu-buru ingin aku diam? Takut aku sebut nama itu, atau takut kemewahan selama 20 tahun ini lenyap seketika? Sumian, diam kau. Mana para satpam? Tangkap wanita gila ini, cepat. Ibu Qin, jika Anda merasa pasal-pasal hukum terlalu jauh darimu, maka saya akan jelaskan lebih jelas. Tenen, Su, jika Anda tahu yang kau sayangi putri kesayangan yang kau sayangi selama 20 tahun, Suwan, sebenarnya sama sekali bukan anak yang kau lahirkan dengan Qin Yazi. Ya ampun, jika ini benar, langit Haicheng akan runtuh. Bukan, ayah percayalah, dia iri padaku Sumian, aku akan bunuh kau, kau gila. Sumian, berani kau bertanggung jawab atas perkataanmu? Ten, Su, jika Anda merasa hak waris, Su bisnis keluarga Su yang berusia 100 tahun semua layak dikorbankan untuk anak haram yang tidak jelas asal-usulnya, maka anggap saja aku omong kosong. Ibu Qin, apakah Anda pikir Ten Su, setelah tahu kebenaran akan membiarkan Suwan ini tetap di keluarga Su, akan terus membiarkanmu wanita yang mengkhianatinya ini duduk mantap sebagai Nyonya Su?
Nona Su harap bertanggung jawab atas perkataan Anda tadi. Anda menuduh Nona Suwan adalah anak haram. Apakah ada bukti substansial? Apakah Direktur Su tahu? Cepat ambil gambar, fokus pada wajah Suwan dan Nyonya Qin. Ini skandal keluarga kaya terbesar tahun ini. Ya ampun, apa yang kudengar? Suwan bukan putri kandung Su Hongyuan. Jika ini benar keluarga Su, selama 20 tahun ini bukankah jadi bahan tertawaan seluruh kota? Membesarkan anak orang lain, dan menjaganya seperti harta. Lihat Qin Yazi. Wajahnya yang kehilangan semangat mana. Ada martabat orang yang berulang tahun. Sumian berani bicara di acara seperti ini, pasti sudah siap. Sumian, apa yang kau omongkan? Kau gila? Ayah, dengar apa yang dia katakan, dia ingin menghancurkan keluarga Su kita, ini fitnah. Ibu, cepat beritahu semua orang, dia gila, dia menyakitiku. Sumian, sepertinya kau hilang akal. Kalian begitu terburu-buru, mengatakan aku fitnah. Mending biarkan Direktur Su lihat sendiri apakah aku yang omong kosong atau keluarga Su kalian sudah busuk dari akarnya. Hongyuan, lihat dia, lihat dirimu putri baik yang kau bawa pulang sendiri ini. Dia memegang beberapa lembar kertas sampah. Berani di sini, omong besar. Bagaimana kau bisa diam saja, melihat? Hongyuan, dia memfitnah kami ibu dan anak. Aku, Qin Yazi, menikah ke keluarga Su, selama 20 tahun mengurus rumah tangga untukmu melahirkan anak. Pada akhirnya, malah harus oleh seorang gadis desa dimaki di depan umum, tidak menjaga kesopanan wanita. Hongyuan, jika kau tidak membelaku hari ini, aku akan menabrak sampai mati di aula ini, untuk membuktikan kebersihanku. Ayah, kumohon jangan salahkan kakak. Kakak membenciku, aku tahu dia benci, aku mengambil identitasnya, benci aku mendapatkan kasih sayang yang seharusnya miliknya, semua itu aku terima. Asalkan kakak bahagia aku akan berikan segalanya padanya. Tapi bagaimana dia bisa bicara seperti itu tentang ibu? Ibu sudah berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Ayah, kamu paling tahu, kan? Bagaimana dia bisa menggunakan kata-kata kotor seperti itu untuk menghinaku? Menyebutku anak haram yang tak jelas asal-usulnya? Kakak, meskipun kamu sangat menginginkan hak waris, kamu tidak bisa main-main dengan reputasi ibu. Sumian ini memang keterlaluan, meskipun ingin memperebutkan harta. Belum pernah kulihat orang yang menjelek-jelekkan ibu kandungnya sendiri seperti ini. Betapa kejamnya hati orang ini. Menurutku, dia terlalu lama di desa. Jadi kebiasaan preman menempel padanya. Jika tuduhan seperti ini tidak bisa dibuktikan, itu adalah pencemaran nama baik pidana yang nyata. Cepat ambil close-up ekspresi Sumian. Ah, Sumian. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau mencabut atau tidak semua omongan gila tadi? Aku rasa kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Kemarahan Pak Su dan tamparan tidak bisa menyelesaikan fakta objektif secara genetika. Nyonya Qin, Nona Suwan, kalian terus-menerus bilang aku mengarang cerita, bilang aku pamer pengetahuan. Kalau begitu, dari pusat identifikasi resmi, dikeluarkan bukti ilmiah yang memiliki kekuatan hukum? Kalian percaya atau tidak? Suwan, tadi kamu bilang aku membencimu, bilang aku iri padamu, karena kamu bilang itu fitnah, Pak Su, karena Anda merasa ini pencemaran nama baik, mending Anda lihat sendiri laporan DNA-nya, lihat apakah darah yang mengalir di tubuhnya benar-benar darah keluarga Su atau tidak. Cepat beri close-up pada map dokumen. Kebenaran ada di dalamnya. Selama setengah bulan terakhir, aku tinggal di keluarga Su. Sebenarnya aku punya pikiran yang cukup naif. Awalnya aku pikir, sebagai anak kandung yang ditemukan kembali, aku bisa di keluarga Su merasakan sedikit yang disebut perasaan rumah. Sayangnya, perasaan rumah tidak kudapat,
Malah di keluarga Su, di balik kulit yang indah dan berkilau itu, aku menemukan tumpukan kebenaran yang memuakkan dan tidak layak dilihat. Ini adalah selama aku di keluarga Su, menggunakan kemudahan profesiku, rambut yang kukumpulkan, serpihan kulit, dan sampel biologis lainnya, masing-masing kukirim ke 3 lembaga di Haicheng, yang sepenuhnya independen dan memiliki kualifikasi identifikasi forensik tertinggi, dibuat semalaman oleh lembaga-lembaga tersebut. Laporan pertama ini membuktikan bahwa aku, Sumian, dengan Tuan Su Hongyuan dan Nyonya Qin Yazi, hubungan biologis ayah anak dan ibu anak sepenuhnya terbukti, probabilitasnya 99,99%. Dengan kata lain, aku satu-satunya putri kandung keluarga Su yang sejati. Kamu anak durhaka. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Meskipun kamu punya hubungan darah, Wan Er adalah anak yang kubesarkan. Nyonya Qin, jangan terburu-buru. Karena identitasnya sudah dikonfirmasi, kamu harusnya diam tenang, bukan malah membuat keributan di depan umum. Sampai seluruh keluarga tidak tenang. Sumian, karena kamu tahu, kalau kamu anak kandung, seharusnya kamu lebih mengerti, kalau Wan Er juga darah daging keluarga Su. Kamu membuat semua ini, apa kamu puas jika aku dan Wan Er mati? Ibu Qin, jangan terburu-buru menuduh. Tadi aku sudah bilang, masalahnya bukan pada 2 laporan pertama. Masalahnya ada pada yang ini. Yang ini adalah tes DNA yang mengidentifikasi Nona Suwan hubungan biologisnya dengan Ibu Qin Yazi. Kesimpulannya menunjukkan hubungan ibu anak juga sah. Sumian adalah anak kandung, Suwan juga anak kandung Qin Yazi. Berarti mereka kembar dong? Tidak Pak Su, bukannya dulu kalian kehilangan satu. Sumian, apa maksudmu dengan ucapan itu? Bapak Su, Anda orang pintar, Ibu Qin adalah dari Suwan, ibu kandung. Laporan ini menunjukkan bahwa ayah biologis, Nona Suwan, ayah biologis, dan Tuan Su Hongyuan urutan DNA Anda tidak mencapai 1% tingkat kecocokan. Nona Su, maksud Anda Ibu Qin berselingkuh saat menikah, dan Nona Suwan adalah anak haram? Ayo cepat rekam. Wajah Pak Su hijau. Arahkan cepat. Apa katamu? Coba ulangi. Apa yang terjadi? Tidak, bukan begitu. Hongyuan, dengarkan penjelasanku. Palsu, tes DNA ini pasti palsu. Hongyuan, jangan dengarkan dia. Dia ingin menghabisiku. Dia ingin menghancurkan keluarga Su. Ibu Qin, stempel 3 lembaga tes DNA. Apa semua forensik di Haicheng sudah disuap oleh Sumian? Katakan padaku, mengapa Suwan adalah putrimu? Hongyuan, apa kamu lupa? Dulu putri kandung kita hilang. Aku menangis setiap hari. Hampir gila. Kaulah yang mengasihaniku dan setuju kita pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak, mengisi kekosongan. Wan Er adalah anak adopsi kita. Anak adopsi? Lalu bagaimana menjelaskan laporan tadi? Di laporan tertulis hitam putih, Suwan memiliki hubungan darah dengan Qin Yazi. Apa saat adopsi bisa cocok persis dengan anak kandung? Kebetulan ini terlalu kebetulan. Di dunia ini banyak anak yatim piatu, kok bisa dapat yang mirip Sumian dan ternyata anak kandung sendiri? Nyonya Qin ini menganggap kita bayi belia? Dia hanya kebetulan mirip sedikit dengan Sumian. Iya, aku lihat dia mirip. Kupikir ini takdir, makanya memilih dia. Hongyuan, percayalah padaku. Laporan ini pasti Sumian menyuap lembaga tes. Dibuat begitu. Dia ingin kau mengusirku, supaya bisa menguasai sendiri harta keluarga Su. Ayah, aku tidak tahu apa-apa. Aku selalu mengira aku adalah putri kandungmu. Bahkan jika benar seperti yang dikatakan kakak, aku juga korban. Aku hanya mengakui ayah seorang. Ayah, selama 20 tahun ini, akulah yang berbakti di sisimu. Akulah yang menjagamu saat kau sakit. Apakah hubungan darah ini benar-benar lebih penting dari kasih sayang 20 tahun? Lebih penting. Kakak membenciku. Dia ingin aku mati. Tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk merebut posisinya. Ayah, kau tidak bisa hanya karena beberapa lembar kertas yang tidak jelas meninggalkan Wan Er. Qin Yazi yang diadopsi. Adopsi bisa menghasilkan hubungan darah kandung? Kau pikir aku bodoh? Atau kau pikir semua orang di Haicheng ini idiot? Nona Qin, Nona Suwan, kemampuan akting kalian memang bagus.
1. Membuat kebohongan adopsi, mencoba menutupi fakta perselingkuhan. 1. Menggunakan pemerasan emosional untuk mengaburkan kebenaran hubungan darah. Diam kau, dasar perempuan murahan. Kenapa kau kembali? Kenapa kau menghancurkan semuanya? Hong Yuan, usir dia. Anak yatim piatu yang diadopsi, kebetulan mirip denganku. Nona Qin, bakatmu menulis naskah? Jika bisa dibagi sedikit kepada Suan, aktingnya malam ini tidak akan penuh celah seperti ini. Lalu yang ini, Nona Qin, bagaimana kau menjelaskannya? Tuan Su, lihat baik-baik. Lihatlah, selama 20 tahun ini, sebenarnya kau membesarkan anak untuk siapa? Ini adalah hasil tes hubungan biologis antara Suan dan seorang pria lain, hubungan ayah-anak. Probabilitas 99,99%. Nona Su, siapa pria itu? Cepat katakan. Dan nama ayah biologis ini, Tuan Su pasti sangat mengenalnya. Namanya Wang Dahai. Yaitu, lebih dari 10 tahun lalu, yang mengundurkan diri karena kecelakaan, yang pernah menjadi sopir pribadimu selama 5 tahun, sopir khusus. Nyonya Su malah berselingkuh dengan sopirnya sendiri. Ya ampun. Bukan hanya selingkuh, tapi juga membawa pulang anak sopir itu dan membuat Su Hong Yuan membesarkannya selama 20 tahun. Benar-benar dipermalukan habis-habisan. Pantas saja, Suwan tidak mirip keluarga Su. Ternyata anak sopir hati Qin Yazi ini sungguh lebih kejam dari ular dan kalajengking. Qin Yazi, dasar wanita kejam. Bukan begitu. Viral. Laporan tes DNA keluarga Su ini tayangannya sudah tembus 10 juta. Apakah judul berita utama sudah siap? Balik aduk mengejutkan keluarga kaya putri kandung kembali. Dengan bukti ayah kandung putri palsu ternyata sopir sendiri. Qin Yazi. Saya, Su Hong Yuan seumur hidup saya di dunia bisnis, belum pernah mengalami kegagalan sebesar ini. Kau membuatku untuk pria lain membesarkan anak selama 20 tahun. Dan membuatku menganggap anak kandung sendiri sebagai musuh. Nona Qin, sesuai permintaan Pak Su dalam perjanjian cerai ini, Anda akan pergi tanpa membawa apa-apa. Selain itu karena Anda terlibat penipuan pernikahan jangka panjang, Pak Su secara resmi menuntut selama 20 tahun ini, seluruh aset yang dialihkan ke nama Anda dan Suwan semua aset, termasuk trust yang Anda beli tahun lalu 3 properti atas nama Suwan serta perhiasan di pesta ulang tahun tadi yang bernilai puluhan juta. Hong Yuan, semua aset itu adalah hakku. Selama 20 tahun ini, meskipun saya tidak berjasa, setidaknya saya bersusah payah. Berjasa? Jasamu adalah menipuku selama 20 tahun. Tidak, itu milikku, itu hadiah ulang tahun ke-20ku ayah, dulu kau paling menyayangiku. Nona Suwan, menurut pasal 157 KUH Perdata Hibah yang diperoleh berdasarkan penipuan secara hukum merupakan tindakan yang dapat dibatalkan. Barang-barang itu tidak pernah menjadi milikmu. Kamu hanya meminjamnya selama 20 tahun. Akulah putri kandung yang sebenarnya. Lempar semua barang mereka keluar, kecuali pakaian compang-camping yang mereka kenakan saat masuk pakaian usang itu. Mereka tidak boleh membawa apapun, tidak sehelai benang pun. Pergi. Daripada tertipu, Pak Su, saya pikir Anda sebaiknya lihat ini. Pak Su, ini yang baru saja ditemukan tentang Nona besar, yaitu Nona Sumian, kejadian lama saat dia berusia 2 tahun. Anda dulu pergi ke Amerika untuk belajar? Qin Yazi bilang saya tersesat di taman bermain? Sebenarnya itu bukan kecelakaan, benar? Dia sengaja. Dia untuk memberi tempat pada si kecil itu, membuang putri kandungku sendiri. Arsip menunjukkan, Qin Yazi, dulu sudah berhubungan dengan sopir Wang Dahai dan hamil. Demi sebelum Su Hong Yuan pulang, menutupi fakta kehamilan, dia sengaja membuang putri kandungnya, lalu dengan alasan sakit karena rindu, dia membawa pulang Suwan yang baru lahir, berpura-pura sebagai anak yang ditemukan kembali, memainkan sandiwara ibu dan anak yang penuh kasih. Dia memperhitungkan rasa bersalah Anda pada putri sulung Anda. Selama Suwan mirip sedikit denganku, Anda akan menyayanginya seperti harta. Bajingan, aku akan memenjarakannya. Aku akan membuatnya mati di penjara. Pak Wang di keluarga Su selama bertahun-tahun menerima gaji ganda, sekarang ingin pergi, sepertinya melanggar aturan, ya? Kalian siapa? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Gu Zong bilang, kekacauan besar di Haicheng,
Jika aktor utamamu tidak hadir, bagaimana drama ini berakhir? Hutang budi Guzong tidak semudah itu untuk diabaikan. Wang Dahai, selama ini uang tutup mulut yang ditransfer Chin Yazi padamu, catatan pembelian rumahmu di Kota Lin, dan rekaman CCTV yang diperbaiki saat itu, semua bukti sudah lengkap. Kamu mau bertahan sampai kapan? Aku mengaku semuanya Qin Yazi. Dialah yang menyuruhku membuang putri kandung. Dia hamil anakku, takut Su Hongyuan kembali, dan ketahuan sandiwaranya. Aku hanya sopir, aku hanya mengikutinya. Nona Su, pelaku sebenarnya telah mengaku. Sekarang kamu bukan hanya darah keturunan asli, tetapi juga orang malang yang penuh dendam darah. Para rubah tua di Dewan Direksi sekarang semuanya membelamu. Bukan orang Malang? Pak Su, karena kebenaran sudah terungkap, kemampuan Sumian semua orang juga bisa melihatnya. Mengenai hak waris, Ya, publik mengawasi. Saat ini, jika kita memperlakukan anak kandung satu-satunya dengan tidak adil, harga saham sushi kita tidak akan tahan. hasil rapat pemegang saham sudah keluar. Kamu sekarang adalah Direktur Eksekutif Sushi. Kedepannya, banyak-banyaklah belajar dari Pak Su. Tenang, selama sushi masih milik keluarga Su, saya akan menjaganya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Hentikan ayahnya. Ayah, saya salah. Ayah, saya salah. Ayah, jangan tinggalkan saya. Saya tahu saya bukan anak kandung, tapi saya sudah memanggil ayah selama lebih dari 20 tahun. Saya mohon, lihatlah pada hubungan selama ini, tolong beri saya jalan keluar, ibu sudah gila. Saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Enyahlah, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ayah, saya dan ibu sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Teman-teman yang dulu di sekitar kami, sekarang melihat kami lebih takut daripada melihat setan. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, bahkan ruang bawah tanah yang bocor itu juga akan habis masa sewanya. Ayah, saya benar-benar tidak punya jalan keluar. Saya selalu menganggap ayah sebagai satu-satunya ayah kandung saya. Meskipun tidak ada hubungan darah, perasaan selama 20 tahun ini, bagaimana bisa ayah tega begitu saja? Ah. One Air, kamu. Ayah, media sedang memperhatikan. Pada saat seperti ini, sedikit pun rasa kasihan yang berlebihan akan menjadi headline surat kabar besok, menyerang sushi, tidak bisa membedakan benar salah, senjata yang memanjakan penipuan. Apakah ayah ingin seluruh dewan direksi membayar lagi untuk kelemahan sesaat ayah? Ayah naik dulu, biarkan saya yang mengurus di sini. Lepaskan. Sumian, sekarang kamu puas? Melihat saya dan ibu dibuang seperti sampah, diusir, terlunta-lunta di jalan, apa kamu merasa sangat puas? Kamu ini, pembawa sial bagi orang tua kandung, pembawa sial bagi keluarga Su. Kenapa kamu tidak mati saja? Nona Su, bagaimana kalau kita langsung lapor polisi? Wanita ini tampaknya sudah gila. Dia terus-terusan bicara soal membunuh, kedengarannya menyeramkan. Menyakiti kalian? Suwan, hentikan sandiwara ini. Akting memelas yang hanya untuk orang mati. Sebelum menuduhku, lebih baik tanya dirimu sendiri. Dulu, saat kalian ibu dan anak merencanakan membuangku di tempat terpencil, apakah kalian memberi Sumian sedikit pun kesempatan untuk hidup? Apa maksudmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Membuang? Itu kecelakaan. Kamu tersesat? Itu kecelakaan. Adikku tersayang, apa kamu benar-benar berpikir aku kembali ke keluarga Su, muncul setelah pesta perayaan itu, baru pertama kali melihatmu? Kakakmu sudah pernah melihatku sebelumnya. Itu tidak mungkin. Kamu terus tinggal di tempat kumuh itu. Ya, aku terus tinggal di sana. Di tempat yang kamu dan Qin Yazi anggap sebagai lumpur yang tidak akan pernah bisa kau tinggalkan seumur hidup. Kamu sudah tahu sejak kecil bahwa kamu bukan anak kandung Su Hongyuan, bukan? Kamu melihat Qin Yazi dengan cemas menutupi kebenaran, melihatnya menukar Sumian yang asli. 20 tahun ini kamu hidup nyaman, ya?
Sambil menikmati kehidupan putri curian, sambil di atas tempat tidur kayu nanmu emas itu, gelisah, setiap saat takut kebenaran terungkap. Jangan bicara lagi. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak hanya tahu, tapi kamu juga ikut serta, bukan? Jadi saat kamu tahu Sumian yang asli akan kembali, kamu dan Kinyazi berdiskusi untuk membasmi habis. Kau bohong, dasar gila. Demi mengusirku, kau berani menuduhku dengan segala cara. Aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak? Suan, perlu aku bantu mengingatkanmu detail-detailnya. 2 tahun lalu, jalan negara lama dari Haicheng menuju kota A. Di sana tidak ada kamera pengawas, lampu jalan sudah lama rusak. Jam 9 malam, sebuah truk pengangkut tanah, tanpa plat nomor, berdebu tebal, di tikungan sempit itu, dengan sengaja, menabrak sebuah minibus tua. Minibus itu terguling, jatuh ke parit dalam di samping. Di dalamnya ada seorang gadis yang baru berusia 18 tahun, tangannya memegang erat pusaka untuk mencari orang tua, penuh harap, datang ke Haicheng mencari orang tua kandung. Suan, menurutmu, sopir truk tanah itu, dibayar berapa? 3 juta atau 5 juta? Cukup untuk membuatnya kabur jauh, menanggung dosa pembunuhan ini untuk kalian ibu dan anak. Kah, bagaimana kau tahu semua ini? Siapa aku tidak penting. Yang penting, jaring hukum luas, tak ada yang lolos. Kau pikir dengan menyingkirkan sopir itu, semua beres? Kau pikir 2 tahun cukup untuk menghapus semua jejak darah? Kau menikmati hidup curian, menginjak darah gadis itu, di Haicheng, di tengah gemerlap, saat kau tertawa riang. Pernahkah kau berpikir, dia akan kembali menagih nyawa? Bukan aku, tapi ibu. Dia yang menyuruhku. Dia bilang, begitu kau lenyap, semua milik keluarga Su jadi milikku. Aku tidak ada urusan. Suan, menurutmu kecelakaan 2 tahun lalu itu, sudah ditangani dengan bersih, kan? Gadis itu terpental beberapa meter. Hatinya pecah, limpa rusak, darah perut mengucur. Sakit pendarahan dalam, tak terbayangkan. Dia terbaring di parit dingin itu, melihat bintang-bintang di langit, merasakan hidupnya perlahan mengalir pergi. Mustahil. Bagaimana kau tahu detail ini? Berkas waktu itu bilang, dia langsung tewas di tempat. Jam 3 sore hari itu, yaitu 3 jam sebelum kecelakaan, ada catatan penarikan tunai, 200.000 dari rekening atas namamu. Uang itu, melalui jalur pencucian uang pasar gelap, akhirnya masuk ke kantong seorang preman. Dan preman itu, tepat memiliki sebuah truk tanah tua, yang sudah dihapus tapi tidak dinonaktifkan. Suan, apa kau masih perlu aku menyebutkan alamat rumah sopir itu, dan nomor kontaknya, juga? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ibu bilang tadi semua jejak sudah dihapus. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Sumian. Dia sudah mati 2 tahun lalu. Aku melihatnya sendiri. Aku Sumian. Kakak kandungmu. Suwan, aku kembali untuk kalian ibu dan anak, menagih hutang satu persatu. Ah, ada hantu, tolong. Jangan bunuh aku, bukan aku yang mau membunuhmu. Bukan aku, itu ibu, Kinyazi yang menyuruhku. Jangan bunuh aku, ibu, tolong aku. Dia datang menuntut nyawa. Balas dendam terbayar, tapi tidak ada kepuasan seperti yang kubayangkan. Sudah berakhir. Sumian, kau lihat? Mereka keputusasaan yang pernah menimpamu, sekarang kukembalikan persis seperti aslinya. Mereka menghancurkan hidupmu, aku menghancurkan hidup mereka, dendammu sudah kubalaskan. Direktur Su, baru saja dapat kabar. Tentang Nona Suan, hal seperti ini. Tidak perlu dilaporkan padaku, langsung tangani sebagai orang hilang atau kasus kriminal biasa. Bukan, Direktur Su. 20 menit yang lalu, Nona Suan dari atap apartemen yang dia sewa melompat turun, meninggal di tempat. Kudengar akhir-akhir ini kondisi mentalnya tidak stabil. Setiap hari bilang ada hantu di luar jendela. Pada akhirnya, tetap memilih jalan yang paling mudah. Su Hongyuan, kau harus mati menemani Wan Erku. Ah.
Su Hongyuan. Wan Er ku. Su Hong, kau binatang tak berperasaan. Kaulah yang membunuhnya. Panggil ambulans. Cepat, telepon 110. Yazi, kenapa? Kenapa harus sampai begini? Kenapa, Su Hongyuan? Aku beritahu. Kenapa? Aku tak pernah mencintaimu seumur hidup. Menikahimu hanya demi uang, demi status. Siapa suruh dulu kau tertarik padaku di pesta dansa itu? Siapa suruh demi lepas dari keluarga brengsekmu? Kau paksa orang tuaku menikahkanku denganmu. Su Hongyuan, kau pikir dirimu penyelamat? Sebenarnya kau hanya orang kaya baru yang menjijikan. Kau menipuku 20 tahun. 20 tahun, setiap detik, setiap menit, aku merasa jijik. Bahkan Sumian itu, setiap kali ingat dia darahmu, aku ingin merobek dagingnya, membuangnya dulu. Adalah keputusan paling benar dalam hidupku, keputusan yang paling melegakan. Wan Erlah putriku, adalah buah cintaku dengan orang yang paling kucintai. Kau membesarkan anak pria lain selama 20 tahun. Pasti bangga, ya? Su Hongyuan, kau pantas mendapatkannya. Kalian ayah dan anak pantas mati. Kalian semua harus menemani Wan Erku mati. Hahaha. Ayo pulang. Lihat rambut Pak Direktur. Semalam jadi putih semua. Tapi Nona Su, auranya semakin mirip pemilik rumah ini. Xiaomian, ikut aku ke ruang kerja. Xiaomian, dulu ayah salah. Aku dibutakan oleh hati. Tertipu oleh wanita jahat itu selama bertahun-tahun. Membuatmu menderita begitu banyak di luar. Bahkan setelah kembali ke keluarga Su, aku masih memperlakukanmu seperti itu. Mulai sekarang, keluarga Su bergantung padamu. Ayah sudah tua, sudah pikun. Kedepannya, ayah akan berusaha menebusmu. Apapun yang kau minta, saham, properti, asalkan keluarga Su memilikinya, semua milikmu. Jika Sumian yang asli berdiri di sini, mendengar permintaan maaf yang terlambat 20 tahun ini, mungkin akan memaafkan sambil menangis. Tapi Sumian yang asli sudah mati. Pada malam hujan 2 tahun lalu, permintaan maaf Pak Direktur Su bisa disimpan untuk perjamuan setelah pensiun. Sekarang jam 3, rapat video dengan Departemen Investasi Luar Negeri akan dimulai. Berkasnya sudah kukirim ke email catatan Anda. Selain itu, Departemen Hukum memberi peringatan tentang 3 risiko kepemilikan saham titipan. Sudah kutandai. Perlu Anda sebagai Direktur Utama membuat keputusan akhir. Baik, serahkan saja padamu. Aku percaya padamu. Jaga kesehatan Anda. Ada kabar baik. Lahan di timur kota baru saja kutandatangani secara resmi, dan harga transaksi lebih rendah 12% dari harga yang diperkirakan. Selamat, Pak Gu. Selisih 12% ini cukup untuk keluarga Gu dalam laporan keuangan tahun depan, menambahkan catatan paling cemerlang. Ini bukan hanya kemenangan keluarga Gu. Sesuai kesepakatan sebelumnya, keluarga Su, dalam proyek pengembangan lahan ini, memegang 15% saham. Sumian, hadiah balas budi yang kau berikan padaku, sudah kukembalikan padamu tanpa perubahan. Tentu saja, kerja sama yang menyenangkan. Direktur Su, rapat video Departemen Luar Negeri sudah siap. Beberapa direktur senior sudah hadir. Semua menunggu keputusan Anda. Pak Gu, dengar, di sini masih ada banyak rubah tua, menunggu untuk kubereskan. Kau ada waktu malam ini? Pak Gu, ini mau merayakan keberhasilan? Restoran di atap gedung Gu. Ada koki Italia baru. Katanya truffle buatannya enak. Pak Direktur Su, mengenai lahan di timur kota yang sudah ditandatangani keluarga Gu lebih dulu. Di internal masih banyak keraguan. Meragukan apa? Meragukan Gu? Memberi Su 15% saham gratis? Atau meragukan Su tanpa mengeluarkan uang sepeser pun mendapatkan dengan cuma-cuma tiket ke proyek di timur kota? Daripada mempertanyakan keputusanku di sini, lebih baik lihat risiko yang disorot Departemen Hukum. Data dari Departemen Investasi Luar Negeri sudah dikirim ke email kalian masing-masing. Sebelum jam 3:30, aku ingin lihat rencana eksekusi kalian. Baik. Sampai nanti malam.
Nona Su, Direktur Gu sudah menunggu lama. Pertempuran Ketua Su di Su hari ini sangat gemilang. Kalau tidak begitu, mana pantas duduk di sini bersama Direktur Gu menikmati hidangan travel mewah ini? Permusuhan masa lalu sudah selesai, papan catur masa depan baru saja terbentang, dan kali ini, yang memegang bidak catur adalah diriku sendiri. Pagi-pagi begini, Xiaomian. Ketua Su, ada yang ingin saya bicarakan. Ini adalah rencana pengembangan strategis Su Group untuk 5 tahun ke depan. Jika Su Group tetap seperti sekarang, dalam 5 tahun akan dimangsa habis oleh pesaing. Jika direstrukturisasi sesuai rencana, dalam 3 tahun, akan menyelesaikan lompatan strategis aset inti. Entitas induk baru ini, maksudmu mendirikan perusahaan baru? Su Group sebagai entitas yang ada akan terus menanggung bisnis lama, perusahaan baru akan ringan melangkah, fokus pada sektor pertumbuhan tinggi. Berjalan dengan 2 kaki, isolasi risiko, konsentrasi keuntungan, saya yang akan mengendalikan perusahaan baru ini. Kamu mau keluar dan kerja sendiri? Bukan sendiri. Ketua Su, saya mencari jalan keluar untuk Su Group. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Saya tunggu jawaban Anda. Dua minggu, saya sudah bicara dengan semua. Kelemahanmu ada di sini. Kamu bisa pilih dia, atau syarat kerja sama di sebelah. Nona Su, mulai sekarang saya sepenuhnya mengikuti Anda. Hal-hal itu, gerakan-gerakan kecil dari pihak lain, sudah selesai ditangani. Kapan kamu berencana mendaftarkan perusahaan baru itu? Sudah terpikir nama perusahaannya? Nama perusahaan baru sudah saya tetapkan. Namanya Mian LV Teknologi. Ya, usulanmu bagus. Keluarga Su mempunyaimu. Aku tenang. Lakukanlah sebaik-baiknya. Terima kasih atas kepercayaan Ketua Su. Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. Kamu masih tidak mau panggil aku, Ayah? Modal awal pendaftaran 100 juta. Su Hongyuan mengeluarkan 60 juta, sisa 40 juta, tepatnya pakai dividen dari tanah di timur kota untuk menutupinya. Modal pendaftaran cukup? Cukup? Pak Su, ini roadshow IPO, laporan kota terakhir, tepat 3 tahun 11 bulan 17 hari, kita akhirnya akan melakukan pemukulan gong. Terbang ke 13 kota, bertemu lebih dari 200 investor institusi, akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, pertanyaan investor itu tak terhitung jumlahnya. Untunglah Pak Su sendiri sudah menangkis semuanya. Jika markas Su bisa memberi dukungan lebih, jalan ini akan lebih mulus. Xiaomian, coba lihat ini. Ini milik Sus di Haicheng, yang telah dipegang selama 20 tahun, properti komersial inti itu. Dasar grup Su selama ini, kamu lebih tahu dariku. Barang-barang ini sudah tidak bisa kujaga lagi, tapi di tanganmu berbeda. Besok kamu ke NYSI melakukan pemukulan gong, di pihak Sus akan kukabarkan secara terbuka, semuanya kuserahkan padamu. Secara hukum, hak pengambilan keputusan strategis masa depan Sus dan pengelola sepenuhnya dipegang olehmu. Aku akan pensiun. Aku tahu, sebagai ayah aku terlalu banyak berhutang padamu, tak bisa ditebus, tapi ini hal paling nyata yang bisa kulakukan. Sumian, kembangkanlah perusahaan ini. Baik, Ayah. Pak Su lihat, 38,5 dolar pembukaan, 31% lebih tinggi dari harga penawaran kita. Sudah bertahun-tahun Haicheng tidak ada saham legal tech sekuat ini. MLKT akhirnya berhasil. Sumian, kau lihat, gadis yang di kota kecil, kata demi kata menghafal teks hukum pidana, gadis yang bahkan tidak masuk gerbang rumah Su dan kehilangan nyawa. Sekarang aku berdiri di sini, dengan namamu, berdiri di pusat dunia. Ada apa denganmu? Apa kau terlalu lelah karena roadshow beberapa kali ini? Tidak apa-apa, beritahu bagian keuangan, malam ini semua naik gaji, bonus dibayar standar tertinggi. Pak Su, ponselmu pasti sudah panas karena derasnya telepon?
Semuanya ucapan selamat dari tokoh-tokoh, orang-orang di lingkaran hukum dan keuangan bilang, Anda telah menciptakan keajaiban. Sebagian besar hanya ucapan bisnis. Tidak perlu diputar ulang, kan? Pak Su senior tertawa gembira sekali, sepertinya semua kebanggaan seumur hidupnya tertulis di wajah. Lalu bagaimana dengan Pak Gu? Grup Gu hari ini termasuk pemenang terbesar. Ku dengar Pak Gu hari ini dalam rapat dewan juga menyebut kita. Selamat MLKT, kinerja hari pertama. Melebihi ekspektasiku padamu. Benar-benar gaya khas Gu seperti biasanya. Puji dulu, lalu sindir semuanya ada dalam kendalinya. Terakhir masih sempat menekankan aku lebih kuat dari yang dia kira. Besok ada waktu? Bicaralah yang serius. Urusan serius dibicarakan langsung lebih baik. Lihat, yang ini adalah Dirutsu, yang baru saja selesai membunyikan lonceng. Direktur Gu menolak semua rapat video internasional sore ini khusus menunggunya di lantai atas. Performa MLKT lebih stabil dari yang kukira. Sepertinya 2 minggu roadshow itu kamu benar-benar berhasil, meyakinkan para vampir paling merepotkan itu. Tanpa Direktur Gu akumulasi awal tanah itu, aku juga tidak akan semudah ini berdiri di pasar modal. Waktu benar-benar cepat berlalu. Cepat sampai aku hampir lupa dulu di ruangan ini, bagaimana kita saling menguji kartu truf. Lihat ini. Akhir-akhir ini muncul peluang yang bisa mengubah situasi. Otoritas regulasi 3 negara sedang bersama-sama mendorong digitalisasi kepatuhan keuangan. Ini adalah proyek tender lintas internasional. Pihak regulator butuh yang memahami pasar sekaligus bisa mengakomodasi logika hukum ASEAN sebagai fondasi teknis, jadi mereka menghubungiku. Skala proyek ini bukan hanya soal uang. Siapa yang mendapatkannya dia yang akan menguasai selama 10 tahun ke depan hak bicara dalam kepatuhan keuangan Direktur Gu. Dengan peluang bagus begini kenapa kau mencariku? Bisnis keuangan Gu Group di Asia Tenggara. Meskipun besar tetap kekurangan satu tembok kepatuhan yang kokoh. Dan perusahamu, Mian LV Teknologi di bidang algoritma logika dan teknologi kepatuhan saat ini di tingkat global adalah mitra yang paling cocok. Direktur Gu, caramu bertindak masih tetap rapi tanpa celah, peluangnya nyata, keuntungannya juga nyata. Tapi aku penasaran, untuk situasi saling menguntungkan seperti ini, kau pasti punya opsi yang lebih baik untuk menghindari risiko. Kerjasama ini menyangkut resonansi merek, begitu ditandatangani berarti Mian LV dan Gu Group di mata publik menjadi satu kesatuan kepentingan ini bukan sekadar ikatan bisnis. Direktur Gu ini tidak sesuai gayamu yang biasa. Sumian, kerjasama ini. Aku tidak ingin melakukannya dengan cara mitra. Aku ingin, sebagai nyonya rumah tanyakan padamu, maukah kau bersamaku? Nyonya rumah, apa-apaan ini, Gu Yanqing? Apa kau menggunakan seluruh pasar untuk memberiku hadiah lamaran? Seperti yang kau lihat. Proposal. Direktur Gu, lumayan bagus, tapi soal status ini aku pikir aku perlu pertimbangkan. Baik, aku tunggu jawabanmu. Apa kau bisa menunggu, Direktur Gu? Selama itu kau. Berapapun lamanya aku tunggu.